Hai Cisers, dimanapun Anda berada, ketemu lagi di YouTube channel saya hari ini. Dan ini mungkin YouTube channel saya yang kelima. Dan hari ini saya nggak akan bernyanyi gitu ya. Tapi hari ini saya ingin berbagi buat teman-teman semua, para Cisers yang ada dimanapun berada, bahwa ada sedikit orang ngomong-ngomong, ya, ngobrol, bahwa gimana sih caranya bernyanyi gitu ya. Bahkan ada yang komen juga, wih suaranya bagus, enak dan segala macamnya. Nah sebenarnya kalau menurut saya bernyanyi itu adalah bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita, mau menyampaikan suatu pesan dengan sebuah harmonisasi nada gitu ya. Jadi ketika kita bernyanyi itu sebenarnya kita juga bukan hanya sekedar bernyanyi sih, tetapi kita juga mau melepaskan penat, mau bikin suasana hati rileks gitu ya, dengan mengungkapkan apa yang kita rasakan. Apa saja sih gitu, mulai dari misalnya mau patah hati nih gitu ya, oh habis putus cinta, terus mau mengungkapkan suatu perasaan hati, kesedihan gitu ya, boleh diungkapkan dengan nyanyian, walaupun itu mungkin menggunakan lagu-lagu yang sudah ada gitu ya. Dan siapa yang bisa menyanyi? Nah pada dasarnya teman-teman semua, semua orang bisa nyanyi gitu ya. Kalau nggak percaya, kita bisa dengar nih, misalnya orang-orang di kamar mandi, itu adalah suatu lokasi yang mungkin membuat orang merasa paling nyaman nih, nyanyi dengan sekeras-kerasnya, kemudian nggak ada yang dengerin gitu ya. Menurut mereka nggak ada yang dengerin, padahal yang dengerin banyak gitu ya, sampai ke tetangga-tetangga. Tapi dia berpikir bahwa saya bisa mengeksplor sesuatu yang saya miliki itu di kamar mandi, teriak-teriak nyanyi gitu ya. Nah semua orang bisa menyanyi gitu ya, tapi tidak semua orang bisa menyanyi dengan baik dan benar. Nah itu yang membedakannya gitu ya. Ada beberapa hal lain yang juga bisa membuat orang lain itu menjadi seorang penyanyi yang mungkin menjadi lebih baik atau lebih enak didengar gitu ya. Nah bagaimana sih caranya supaya saya bisa nyanyi nih, saya pengen nyanyi tapi saya suara saya pas-pasan, kemudian saya nadanya kayak nada lari kemana, musik kemana gitu ya. Nah untuk menjadi seorang penyanyi itu butuh proses, butuh banyak latihan. Nah itulah yang dilakukan. Bagaimana ketika seseorang ingin menampilkan sesuatu yang lebih baik, maka dia harus berproses, dia harus berlatih gitu ya. Nah, saya rasa bukan hanya sekedar menyanyi, untuk segala hal yang mau kita capai, untuk segala sesuatu yang mau teman-teman Cisers sampaikan, saya mau menjadi seperti ini, saya mau menjadi seperti itu, semuanya butuh proses dan butuh latihan gitu ya. Nah oleh karena itu kalau Anda ingin menjadi seorang penyanyi, harus ada tahap-tahap step-step yang harus dilalui. Nah nanti mungkin di YouTube channel saya berikutnya saya akan jelaskan lebih detail dulu, lebih banyak gitu ya, tentang bagaimana sih untuk menyanyi. Mungkin nanti saya juga bisa bercerita, berbagi informasi kepada teman-teman Cisers dimanapun Anda berada, untuk Anda bisa mengetahui, oh gini dong caranya mau menyanyi. Nah gitu ya. Nah kembali lagi kepada tadi konsep bahwa semua orang bisa menyanyi. Lalu bagaimana? Kok saya penyanyinya enak, yang ini penyanyinya nggak enak gitu. Ada orang yang berkata, wah saya berbakat, saya tidak berbakat. Memang, gitu ya. Pada dasarnya bakat itu menjadi hal yang penting, hal yang mendasar. Tetapi kita tidak bisa meminta bahwa ini bakat saya kenapa tidak diberikan bakat seperti ini. Karena bakat itu adalah hak prerogatif dari Tuhan, pastinya. Tuhan yang menentukan, oh ini bakatnya di sini, bakatnya di sini. Nah, seseorang yang memiliki bakat menyanyi pun, dia tidak akan bisa menyanyi dengan baik dan benar jikalau dia tidak melakukan proses itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Latihan, bagaimana tekniknya dia bernafas, bagaimana mengartikulasikan sebuah kalimat seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya, saya nggak punya bakat nih, bagaimana aku bisa menjadi seorang penyanyi? Bisa, asal proses dan latihan itu tetap dijalani. Kalau masalah suara bagus tidak bagus, itu adalah relatif. Ya, tiap orang memiliki suara bagus karena dia proses berlatih, kemudian dia berproses menjadi lebih baik, dia akan menjadi pasti suaranya lebih bagus lagi. Tetapi mungkin bagi saya, suara saya biasa-biasa aja. Tetapi saya mau berproses, saya mau berlatih, terus berlatih, mengeksplor diri saya dengan minat dan bakat saya, bukan bakat, dengan minat saya mau berlatih nih.
saya punya suara seperti ini, saya tidak punya bakat, tapi saya punya kemauan untuk saya bisa menjadi penyanyi yang baik. Saya akan berlatih dan berlatih terus berlatih. Sehingga pada akhirnya tanpa bakat pun, karena saya berproses dengan latihan itu, maka saya bisa menampilkan atau menyanyi dengan yang baik. Nah, makanya untuk teman-teman Jesus, buat Anda semuanya yang pingin banget gitu ya mau nyanyi gitu ya, kuncinya yang pertama adalah yang satu, ada komitmen pastinya. Karena kalau kita tidak punya komitmen, akhirnya ya hari ini mau, nanti enggak, nanti pindah lagi yang lainnya, ada lagi sesuatu yang menarik lainnya, pindah lagi gitu ya. Jadi harus ada komitmen bahwa oke, saya mau menjadi seorang penyanyi. Jadi saya harus memiliki, kedua adalah kedisiplinan. Nah, jadi kita sudah komit, oke, saya mau belajar menyanyi nih. Nah, terus harus disiplin. Disiplinnya apa? Disiplin dalam segala hal. Kadang-kadang kita, oke, hari ini latihan, setiap minggu latihan. Ini minggu ini latihan, minggu depan nggak latihan, minggu depannya lagi ada kegiatan. Jadi akhirnya proses itu tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kedisiplinan juga menjadi hal yang penting buat teman-teman untuk bisa menjadi seorang penyanyi yang baik, lebih baik gitu ya. Jadi oleh karena itu buat teman-teman pesennya gitu ya, buat siapapun yang ingin bisa bernyanyi, prosesnya harus dilalui. Kuncinya di situ. Jadi sekali lagi ada banyak mungkin teman-teman bisa sharing, mungkin melalui YouTube channel ini boleh bertanya gitu ya, di YouTube channel ini boleh berbagi bagaimana ketika seseorang atau teman-teman ingin menjadi seorang penyanyi, apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman di YouTube channel saya hari ini. Dan nanti juga mungkin berikutnya saya juga akan bagikan banyak hal juga buat teman-teman tentang bagaimana caranya bernyanyi, kemudian bagaimana sih bisa berproses, apa saja tahapannya. Misalnya tahapan pertama ini, tahapan kedua ini, tahapan ketiga ini, sampai benar-benar teman-teman boleh menguasai atau boleh benar-benar menampilkan karya dari teman-teman, baik yang berbakat ataupun yang tidak berbakat. Oke, thank you untuk hari ini buat teman-teman yang sudah memperhatikan dan juga menyaksikan dari YouTube channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman juga subscribe dan juga like serta komen di YouTube channel saya, sehingga kita bisa berbagi banyak hal, berbagi informasi, kita berbagi cerita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan ini boleh bermanfaat buat teman-teman semua, dan teman-teman semua para cheesers yang mendengarkan YouTube channel ini juga mendapatkan banyak masukan dan juga banyak ilmu untuk kita saling berbagi. Oke, thank you untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus ikutin YouTube channel saya, dan juga jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube channel Pujis Entertainment.